Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat ya. Nama saya Mufarrohah, mahasiswi Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Bangkalan. Di pertemuan ke-8, kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Simak videonya sampai selesai ya. Secara sederhana, sistem ekonomi merupakan pengorganisasian suatu ekonomi untuk membuat keputusan-keputusan mengenai berbagai masalah ekonomi dalam masyarakat untuk merangkai kesejahteraan ekonomi yang diharapkan. Terdapat 5 sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi kondisi ideologi negara yang bersangkutan. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dilakukan secara turun-menurun, sehingga setiap negara pasti memiliki tradisinya masing-masing. Berikut beberapa karakteristik ekonomi tradisional. Salah satunya yaitu tujuan produksi. Dalam sistem ini, ada pun kelebihan dan kekurangan ekonomi tradisional yang harus diketahui. Seperti halnya, tidak ada persaingan tidak sehat di bidang ekonomi dikarenakan pada diri mereka terdapat rasa persaudaraan. Mereka hidup aman karena masih merasa keluarga. Kekurangannya yaitu efisiensi dan efektivitas kurang karena bersifat tradisional, sehingga kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat merupakan sektor perekonomian yang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, sehingga dengan kata lain peran individu dalam kegiatan perekonomian ini kurang berperan banyak karena sudah ditangani langsung oleh pemerintah. Berikut beberapa ciri ekonomi terpusat. Salah satunya adalah penguasaan sumber daya alam atau faktor produksi dikuasai oleh negara. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar yang juga dikenal dengan nama lain dengan nama sistem ekonomi liberal. Perekonomian ini langsung diserahkan pada pemerintah dan penawaran masyarakat atau mekanisme pasar. Berdasarkan karakteristik sistem ekonomi pasar, terdapat faktor produksi dan kegiatan produksi. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengadopsi semua kelebihan yang ada pada sistem pasar dan komando. Dalam sistem ini, sektor swasta dan pemerintah sama-sama diakui. Di samping sektor swasta, terdapat pula Badan Perencanaan Negara yang merencanakan arah dan pengembangan ekonomi. 5. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang memasukkan nilai-nilai Islam sebagai variabel dalam kegiatan dan kebijakan ekonomi. Adapun prinsip keadilan pada sistem ini, yaitu setiap orang berhak menerima imbalan sesuai prestasi serta tidak merugikan orang lain berupa kecurangan dan judi untung-untungan. Nah, sekarang sudah paham kan materi tentang sistem ekonomi? Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan soal-soal berikut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.